Ya, smart listener, segala macam bentuk ibadah tentunya akan berbuah pahala bagi siapa saja yang menjalankannya. Dan di antara sekian banyak bentuk ibadah, smart listener, sedekah merupakan salah satu bentuk amalan yang selain mendatangkan pahala, ternyata juga sangat membantu bagi sesama manusia. Nah, berbicara tentang sedekah smart listener di Smart Community untuk hari ini, Rabu tanggal 30 Juni 2021, saya Emil Faris akan bersama Anda sampai jam 8 malam nanti ya. Dan tentunya di Smart Community kita akan menghadirkan teman-teman kita dari komunitas sedekah beras. Nah, kenapa mereka menamakan komunitas ini sedekah beras, sementara untuk berbagi itu tidak harus cuman beras saja ya, masih banyak barang-barang lain yang bisa disedekahkan. Nanti kita akan banyak tahu terkait dengan komunitas tersebut. Dan sebelum saya berbincang-bincang dengan narasumber kita yang sudah hadir pada malam hari ini, mungkin ada baiknya kita perkenalkan dulu satu persatu yang sudah hadir di studio pada malam hari ini. Dan untuk yang pertama, saya menyapa kepada Pak Rahmat Jalil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rahmat. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa diulang lagi Pak Rahmat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Rahmat? Alhamdulillah, sangat baik. Iya. Pak Rahmat ini dari komunitas Jumat ya, komunitas Jumat berbagi sedekah. Ya. Ini terkhusus sedekah beras 1 liter setiap Jumat. Seperti Betul. itu ya Pak Ya, Rahmat ya. betul. Oke. Kemudian selain Pak Rahmat juga ada Pak Mehmet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mehmet. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mehmet ini dari Sohibul Sohibul Jannah, Jannah, sedekah Jumat Pekanan. sedekah Jumat Pekanan. Ya, Pekanan ini Setiap minggu ya? setiap Jumat. Setiap Jumat. pekan. Oh iya, Setiap oke. pekan. Selain dari dua tamu kita tadi ya, ada juga Pak Kainuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kainuddin. Waalaikumsalam. Terkait dengan komunitas sedekah beras. Ini mungkin agak sedikit unik ya, karena kita tahu untuk bersedekah bukan hanya beras saja. Kok milih beras gitu, Pak Rahmat? Ya. Terima kasih Iya. Kak Emil. Jadi sebelumnya kami ini 4 tahun yang lalu itu sudah memulai kegiatan bersedekah nasi ya. Nasi kotak di 4 jalan. tahun lalu ya. 4 tahun lalu ya. Setelah kami menggeluti kegiatan itu, ternyata memang banyak kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang seharusnya bisa disiapkan atau diadakan oleh orang-orang yang mungkin kebetulan kehidupannya sedikit lebih ya. Ya, mungkin beras atau hal-hal yang lain. Jadi kita memilih beras ini karena merupakan kebutuhan pokok. Nah, terbukti jadi ini kegiatan kami 3 tahun yang lalu. Alhamdulillah pada saat pandemi itu kan terasa bahwa manfaat dari sedekah beras ini, di mana orang-orang yang menerima itu kan sangat-sangat terimbas. Misalnya tukang batu, karena dulu ada larangan untuk bekerja, otomatis kan mereka tidak bekerja. Berhenti kerja kerja. Jadi dengan kita bersedekah beras ini, itu sangat membantu mereka untuk keseharian mereka. Nah, jadi kita berharap bahwa kegiatan ini juga bisa diikuti komunitas-komunitas lain, sehingga ada keberkahan yang bisa kita dapatkan untuk kota tercinta kita, yaitu Makassar. Kira barangkali begitu Kak Emil. Ya, kalaupun 4 tahun lalu ya sedekahnya berbentuk nasi, itu masih berlanjut atau diganti dengan beras? Masih. Jadi jadi sedekah beras ada beras, ada nasi gitu. Ada ya? nasi dan beberapa juga. Kemarin kita ada wakaf Quran, terus baju seragam sekolah. Cuma karena ini ada pandemi, jadi anak-anak tidak sekolah, jadi kita tidak siapkan untuk. Padahal kebutuhan sekolah dulu ya. Ya 2018 kemarin itu kan kita juga bersedekah seragam sekolah untuk anak-anak yang dari TK ke SD. Alhamdulillah. Jadi sangat membantu mereka. Cuman ini sekarang kan karena mereka tidak sekolah, jadi mereka tidak butuh seragam. Iya, betul. Jadi kita tidak mengadakan lagi. Jadi kita mencari bentuk yang lain yang dibutuhkan oleh masyarakat. Selama 4 tahun berjalan, ada tidak kendala Pak Rahmat menjalani masih bersama di komunitas sedekah beras ini? Mungkin ya biasa kan mulut-mulut tetangga ya. Ini kok
mau dikemanakan, terus disalurkan kemana, dan mungkin sampai mereka terjun langsung ya, mau melihat gitu. Gimana Pak Rahmat? Ya, Aman-aman saja? kalau selama ini memang ada ya, biasalah namanya bisik-bisik tentang kegiatannya. Namanya baik itu kan selalu ada sisi mungkin orang yang menilai itu dari mana dan mau diapakan. Ya, tapi kan kita berpikir bahwa apa yang kami lakukan ini kan pertanggungjawabannya ke yang di atas. Ya, jadi ya selain ke manusia, ke atas juga ya, ke sama pencipta. Jadi kita berprinsip ya kita lakukan saja yang terbaik. Kalaupun ada kritikan itu karena kita sudah melakukan ya. Kalau kita tidak melakukan pasti tidak ada kritikan. Jadi kita berharap bahwa akhirnya juga orang-orang yang memberikan kritikan atau hal-hal yang kurang bagus itu alhamdulillah juga sudah menjadi donatur di kegiatan kita ini. Iya. Kalau boleh tahu Pak Rahmat, untuk teman-teman ataupun dari mana saja Pak Rahmat untuk meminta sumbangan untuk mereka-mereka yang ingin menjadi donatur, apakah orang-orang di sekitar Pak Rahmat, misalnya mungkin di tempat tinggalnya Pak Rahmat atau mungkin teman-teman yang lain? Ya, biasanya kita ambil dari tetangga-tetangga ya, karena kebetulan memang basisnya kegiatan kami ini di masjid. Kalau masjid dekat rumahnya Pak Rahmat? Ya, masjid dekat rumah. Jadi, tapi kita juga mengambil dari komunitas alumni juga, teman-teman yang mungkin belum berkesempatan untuk menyalurkan langsung. Jadi kita ini menjadi apa ya bahasanya ya, makelar kebaikan ya. Jadi kita menghubungkan antara orang yang butuh dengan orang yang berkelebihan ya. Dengan program tadi itu 1 liter 1 Jumat kita membuat itu supaya terasa ringan. Walaupun kenyataannya ada yang menyumbang 1 karung setiap Jumat. Oh gitu ya. Padahal sebenarnya cuma diminta 1 liter saja ya. Tapi ternyata ya itu ya. Ya maksudnya supaya berkahnya terasa ringan. Oh ternyata kalau 1 liter setiap Jumat ringan ya. Mereka terbiasa, akhirnya mereka juga membeli malah lebih. Itu tadi ada yang 1 karung, ada yang 1 karung 25 kilo, ada yang 1 karung 10 kilo, ada juga yang 1 karung 50 kilo. Nah itu jadi apa ya? Ya itu tadi mungkin berkahnya itu semakin besar buat mereka, sehingga mereka semakin meningkatkan jumlah yang mereka sedekahkan. Ya. Nah untuk daya tampung atau tempat penampungan beras-beras yang terkumpul Pak Rahmat itu ditempatkan di mana? Di masjid kah? Di ya, rumah, kalau kami di masjid ya, di masjid. Kalau teman-teman ini kan juga di musala ya. Jadi memang kita basisnya ini di masjid, supaya masyarakat itu terbiasa untuk mendapatkan bantuan dari yang seharusnya memberikannya. Karena biasanya kan bagi beras itu hanya di bulan Ramadan. Setelah itu libur, padahal kan mereka tidak libur makan. Iya. Ya. Jadi kita ini ya, jadi badan apa ya, badan amilnya itu tidak libur. Tapi ada bentuk pertanggungjawabannya ya Pak Rahmat ya? Insya Allah selalu ada bentuk pertanggungjawaban. Itu kita informasikan ke teman-teman donatur. Kita buatkan video dokumentasi. Ada video-video dokumentasi setiap pekan, sehingga teman-teman itu semakin bersemangat untuk menyumbang. Jadi bukan ria Pak yang bukan gimana ria. Ya Pak Mehmet, silakan ditambahkan Pak Mehmet. Ini kalau di wilayahnya Pak Mehmet sendiri. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya Ibu dari Sohibul Jannah. Jadi memang saya buat program ini niatan sendiri awalnya untuk sedekah Jumat pekanan nih Bu. Jadi tujuannya memang pertama makanan, persis seperti Pak Rahmat tadi. Ya awalnya kita makanan, setiap Jumat kita bagi-bagi di pinggir jalan Bu. Buat mungkin saudara-saudara kita yang lebih keluar ya. Iya, awalnya di luar karena memang waktu itu saya belum tinggal di Nuri, di tempat ini Mushola Al-Ikhlas teman-teman. Jadi jalan berapa pekan, berapa bulan, saya pindah ke ini tempat tinggal ke Nuri. Kebetulan bertemu dengan teman-teman, alhamdulillah, qadarullah dipertemukan sama Allah. Pas waktu itu
masuk puasa Bu, Ramadan. Jadi Tahun ini? Tahun kemarin. Tahun kemarin 2020, sebelum ya. pandemik. Mm-mm. Ya sebelum pandemik. Jadi teman-teman ini kita bermusyawarah. Ini awalnya kan kita makanan. Nah, terus bulan Ramadan kan artinya kan orang tidak makan di siang hari. Jadi kita bagaimana apa kita kasih nih? Pertama awalnya kita mau kasih pabuka untuk berbuka puasa. Cuman kayaknya kalau akhirnya kita fokus ke situ Bu. Jadi teman-teman bilang ya di sini juga banyak butuh bantuan Pak Met. Tapi bukan cuma di luar saja. Di sini kita lihat dan memang tujuan awalnya kita itu bagaimana supaya orang datang sholat Bu. Itu tujuan awalnya kita. Jadi kebetulan teman-teman di sekitar musola itu di Jalan Nuri. Musola apa namanya? Musola Al-Ikhlas Ibu. Iya di Al-Ikhlas. Jalan Manunggal 22 Lorong Syakban. Jadi teman-teman memang punya niatan baik untuk bagaimana supaya orang-orang di situ mau sholat, datang ke musola, ya akrab dengan suasana musola. Tujuannya untuk mengajak orang sholat. Jadi istilahnya kita kalau untuk teman-teman dari jamaah tabligh itu istilahnya jaulah Bu. Jaulah itu keliling-keliling kampung, manggil orang-orang untuk sholat. Cuman saya bilang bagaimana cara yang panggil orang sholat ke orang lagi lapar? Ya, artinya coba kita kasih pancingan dulu supaya mereka mau datang. Betul, setidaknya dia simpatik. Ini teman-teman dari musola. Dan untuk menyediakan Pak Buka ya atau takjil itu dari enggak Bu, akhirnya kita atau kumpul dari warga? Kita enggak kasih keluar takjil Bu. Jadi awalnya itu tujuannya pertama apa kita mau nih setelah makanan kayaknya siang enggak bisa. Jadi akhirnya teman-teman kita musyawarah bagaimana kalau beras saja. Di sini awalnya kita bagi beras untuk di wilayah Nuri untuk musola. Karena kita berpikir kalau beras Ibu enggak begitu masak langsung habis. Kalau makanan kan kita bagi habis waktu itu. Nanti kalau beras kan mungkin 1-2 hari bisa habis dipakai. pada saat itu ya. Ya kalau beras kan mungkin ya walaupun cuma 2 liter. Kalau dia bertahan. Iya bisa bertahan 1 sampai 3 hari lah minimal. Jadi mulai dari situ kita mulai kumpulkan donasi. Saya punya donatur yang kemarin-kemarin dari teman-teman, dari kalau kerabat. dari Pak Mehmet sendiri teman-teman apa nih? Kalau Pak Rahmat tadi dari komunitas alumninya. Kalau saya tetangga, pribadi dari teman Ibu. Jadi kita ada grup WhatsApp SMA, ada kuliah, jadi macam-macam teman saya kirimkan semua Bu. Kalau setiap pekan itu mungkin setiap hari Kamis mulai saya buat posternya. Saya kirim ke grup ya ada saja yang nyumbang. Ada yang nyumbang saja. Jadi dari situ kita kumpulkan. Kebetulan kita juga di musola kita buat peraturan Bu. Jadi semua keanggotaan ini yang panitia sedekah ini wajib 25.000 sepekan Bu. Jadi 25.000 sepekan. Jadi alhamdulillah. Jadi bantuan juga dari teman-teman yang ada di musola. Yang awalnya cuma sekian kantong waktu awal-awal mulai Pak. Ya, jadi ini sekarang alhamdulillah kita sudah 1 tahun lebih Bu. Tepat 1 tahun di bulan 6 ini kita mulai gerakan beras. 1 tahun lebih. Setiap pekannya kita sudah bisa cover sekitaran 100 sampai 120 kantong. Ya, artinya 120 kakak bisa kita cover. Dalam setiap kantong berapa liter? 2 liter Bu. 2 liter. 2 liter. Alhamdulillah. Ya. Itu dari Pak Mehmet ya dari dan Musola Al-Ikhlas. Efeknya ada Bu. Alhamdulillah sekarang setiap sholat penuh Bu. Alhamdulillah. Iya. Tanpa disuruh itu artinya, mereka datang awalnya kita tegaskan jadi setiap kita kasih beras jangan lupa sholat ya, datang ke masjid. Laki-laki wajib sholat di masjid, perempuan ya sunnahnya di rumah. Kita ingatkan seperti itu. Alhamdulillah akhirnya mungkin ya Allah memberikan hidayah mungkin lewat kita tidak tahu hidayah lewat mana. Betul ya. Alhamdulillah. Dan itu cerita dari Pak Mehmet ya. Saya mau tahu cerita dari Pak Kainuddin sendiri dari masih di Musola Al-Ikhlas juga. Ini kan 2 liter. Iya, 2 liter setiap Jumat. Iya. Nah, ini dari Pak Kainuddin sendiri potensi dari teman-teman yang donatur itu sendiri apakah memang dilihat potensinya untuk menyumbang sekian atau mereka diserahkan saja mau berapa gitu?
Kalau masalah donaturnya seperti yang disampaikan tadi Pak Rahmat, kita 1 liter per rumah. Cuma kan kadang biasa kita tentukan 1 liter, ada yang memberi 1 karung. Iya, Dan berkat juga bantuan dari teman-teman dari sedekah Jumat, Saiful Jannah dengan SJ. Jadi SJ, kita itu bekerja sama, Bu. Iya. Kita saling menutupi di situ. Kadang biasa bantuannya dari Pak Rahmat, bahkan ada juga dari penjual beras, kita minta sumbangan dari situ. Dan alhamdulillah dia kasih 1 karung. Oh Bahkan ada yang iya. kasih, Berupa uang. ya berupa uang 100.000 kah berapa. Iya, jadi memang cukup memaksimalkan orang-orang untuk datang secara langsung ya Langsung. ke masjid untuk sholat. Kemudian dari itu tadi ada aturan ya yang mewajibkan untuk setiap panitia ya Iya, iya. menyediakan 25.000 5.000 per sepekan. pekan. Nah, ini dari dana yang terkumpul ini dibelikan beras atau ada tujuan lain ya? Dan yang terkumpul itu yang dibelikan beras. Awalnya begitu. Iya, dana yang Karena terkumpul. kan waktu kita masih belum kenal Pak Rahmat, mungkin kita masih Kita saja yang kita saja sanggup mengumpulkan itu sampai 50 kantong saja. 40-an. 40-50 per pekan selama jadi 40 apa nih? 40 kantong. 40 kantong, iya ya. Dalam 1 kantong kan 2 liternya. 2 liter. Ya. Jadi kita ketemu dengan beliau, ya alhamdulillah kita disuplai dengan beberapa karung dengan beberapa bantuan. Ya sekarang kita bisa suplai per 125 kantong paling ya per pekan. Tapi masih tetap berjalan yang 25.000-nya itu ya? Ya kadang-kadang ada yang memberi. Ya kalau kurang ada yang nambah. Ya. Ada berapa banyak teman-teman panitia di gerakan ini? Kalau Di kita komunitas ini? kepanitiaannya itu ada sekitar 10 lebih. 10.000. 10 Jamaah juga atau Iya, teman-teman dari 15 luar? orang ya. 15 orang, Bu. Yang masuk ke panitiaan ini. Jadi alhamdulillah Panitia yang dilibatkan itu adalah jamaah dari masjid itu atau mungkin ada teman-teman dari luar seperti Pak Rahmat mungkin dari luar, ada bantuan dari Pak Rahmat. ada dari luar juga, Ya, Bu. Iya. Seperti Pak Rahmat ada yang Saiful Jannah juga dengan SJ. Nah, itu dari luar juga. Nah, itu yang kita libatkan juga untuk masuk jadi donatur. Oke, baik. Kita break dulu ya, nanti kita sambung lagi perbincangan kita yang cukup menarik nih, dan mungkin juga setelah Smart Listener mendengarkan perbincangan kita di Smart Komunitas atau di Smart Community, dan kita menampilkan komunitas sedekah beras, mungkin juga ada yang mau menyumbang terus ingin menyalurkan sedekahnya. Boleh nanti kita minta nomor telepon yang bisa dihubungi ya, atau nomor WhatsApp, nomor telepon biasa, atau mungkin nomor rekening yang diinginkan oleh Smart Listener. Boleh gabung dan Anda boleh tanyakan ke kami lewat, karena kita sekarang live di YouTube channel, di channel YouTube Smart FM Makassar. Anda boleh live chat di situ. Anda bisa komen di live chatnya kami, atau bisa juga ke WhatsApp kami di 0811 46 10 11. Smart Listener, tetaplah bersama kami.